kita bisa berjumpa kembali di sekolah minggu kelas khusus via online bersama dengan Ibu Ika. Dan Ibu Ika akan ditemani oleh Janet yang akan mengirimkan pujian. Nah, anak-anak, apakah sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semuanya, kita mau menyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa untuk membuka kebaktian sekolah minggu ini, mari anak-anak kita mau sama-sama menaikkan satu pujian, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya. Sangat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus, pimpinlah kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami dapat menjadi anak Tuhan yang taat dan kami boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nani tentang apa? Tentang dosa. Kita sebagai manusia seringkali kita juga melakukan dosa. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan juga mengampuni dosa kita kalau kita datang kepadanya. Anak-anak, kita harus menjadi anak yang apa supaya kita tidak melakukan dosa? Iya, kita harus menjadi anak yang taat. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang taat? Kalau menjadi anak yang taat di rumah, kalau dipanggil sama mama, kita bisa jawab apa? Iya, mama. Kalau disuruh sama mama, kita harus segera lakukan. Kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau mama panggil, jawablah iya iya iya. Kalau papa panggil, jawablah iya iya iya. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau Tuhan Yesus bertambah di dalam hati kita. Dan kita semakin berkurang. Dan kita mau memberitakan Injil Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertumbuh. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan
pagi anak-anak, kita bersyukur boleh berjumpa lagi bersama Bu Wiwi pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sudah berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh terus belajar, terus mengenal akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Karena kami mau Tuhan Yesus yang terus menuntun kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, tema firman Tuhan kita yaitu Tuhan itu kasih dan adil. Yang terambil di dalam Kejadian 2 ayat 7 sampai Kejadian 3 ayat yang ke-24. Tetapi kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu Kejadian 3 ayat 23a. Demikian, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Bu ulangi lagi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita semua baik ya. Kita semua sehat. Kita pagi-pagi mungkin ada yang disuruh bangun, tapi ada yang tidak mau bangun. Ada yang langsung bangun, atau ada yang nggak usah disuruh udah bangun. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, yaitu kita ada sekolah minggu ya. Kita bersyukur ya. Nah, kalau ada anak-anak yang hari ini yang tidak mau bangun ketika dipanggil, itu tidak baik. Itu tidak baik. Firman Tuhan kita bercerita hari ini tentang perbuatan. Perbuatan itu ada yang baik. Baik itu mendatangkan kebaikan, artinya keuntungan. Ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu mendatangkan kesalahan atau kerugian. Kebaikan adalah sebuah hal yang baik yang datang dari kebaikan. Tetapi kalau kesalahan akan mendapat hukuman. Itulah namanya keadilan. Ya, jadi anak-anak, Bu Wiwi punya satu lagu, kita bisa nyanyi sama-sama. Nanti kita nyanyi 2 kali ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab
Jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, Tuhan melihat. Ya, ada kebaikan, ada yang juga tidak baik dari perbuatan kita. Allah itu adil. Keadilan Allah dihubungkan dengan dua sifat Allah, yaitu kasih dan kudus. Allah itu kudus. Kalau dosa, ya, orang melakukan kesalahan, ya, melakukan yang tidak baik, itu berakibatkan dosa. Tuhan tidak bisa melihat orang berdosa, melihat dosa itu sendiri, ya, dimana dosa itu adalah suatu perbuatan yang melawan Tuhan. Itulah dosa. Mau tahu seperti apa? Coba kita ingat-ingat lagi. Di Taman Eden, siapa masih ingat Taman Eden? Di Taman Eden banyak apa coba? Ya, ada hewan atau binatang. Di Taman Eden juga banyak pohon buah-buahan. Tuhan menciptakan buah-buahan itu untuk manusia. Di Taman Eden juga ada Adam dan Hawa. Ya, di sana mereka tinggal. Satu hari ular berkata-kata kepada Hawa. Dia berkata demikian. Bukankah semua Tuhan melarang kamu memakan buah-buahan yang ada di Taman Eden ini, di taman ini, bukan? Kata Hawa. Lalu Hawa menjawab, oh tidak. Kami boleh memakan semua buah yang ada di taman ini, kecuali satu yang ada di tengah-tengah taman ini. Allah melarang kami untuk makan atau merabanya. Karena kalau kami makan, kami akan mati. Kemudian ular itu berkata, kamu tidak akan mati. Kalau kamu memakannya, Allah tahu kamu akan seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa melihat buah itu. Buah itu sangat menarik. Ya. Dia mengingat akan kata-kata ular. Kemudian dia mengambil buah itu lalu dimakannya. Lalu dia memberinya kepada Adam. Contoh dari ketidaktaatan ini, akhirnya Adam dan Hawa melawan Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Itulah dosa manusia pertama. Kemudian, karena Allah itu adil, Allah tidak bisa hidup dengan manusia yang berdosa, lalu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Nah, anak-anak, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa lagi berbicara kepada Tuhan, ya, secara langsung seperti di Taman Eden. Mereka diusir keluar. Mereka tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Allah. Lalu itulah perbuatan dosa yang begitu besar. Manusia tidak bisa menanggungnya sendiri. Ya, tidak bisa menanggungnya sendiri. Kesalahan itu terlalu besar. Tetapi Allah itu kasih, anak-anak. Allah itu kasih. Dia begitu mengasihi manusia yang Tuhan ciptakan.
Ya. Dia begitu mengasihi, lalu dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, untuk datang ke dunia menebus dosa kita. Dia rela mati di kayu salib, dia rela dipukul, rela menderita di kayu salib, dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, untuk menebus dosa kita. Allah kita penuh kasih, Tuhan Yesus penuh kasih. Semuanya ini untuk kita semua. Oleh sebab itu kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur Allah itu baik, Allah itu hidup, Allah itu mengasihi kita. Mari anak-anak, apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat banyak-banyak perintah orang tua menjadi perintah yang seolah-olah kita tidak mau taat. Misalnya banyak perintah orang tua ya. Sebelum tidur, ayo berdoa dulu. Siapa yang sudah berdoa? Sebelum makan, ayo cuci tangan dulu. Ayo siapa yang makan belum cuci tangan? Ya, banyak perintah orang tua yang baik buat kita. Jangan lupa berdoa. Siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Nah, itu sebuah kebaikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah itu baik. Allah itu mengasihi kita. Itulah kasih. Allah itu adil, karena dia harus menghukum setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menebus dosa kita. Ya, nah demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah semua yang bernafas memuji Allah. Haleluya. Sekali lagi, biarlah yang bernafas memuji Allah. Haleluya. Teman kita akan membacakan ayat hafalan juga. Silakan. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan kami, menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu baik bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Engkau juga terus menuntun kami menuju kepada kehidupan yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan menaati perintah Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus menuntun kami, menolong kami, dan terus menuntun hidup kami. Hanya kami berdoa dan bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.
mau pengakuan iman percaya dan yel-yel sekolah minggu, nanti ada teman kamu akan memimpin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sudah siap? Pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Yel sekolah minggu kelas khusus. Bersama Yesus aku bisa. Yes, yes, yes. Anak-anak, seperti biasa kita mau persembahan. Bagi yang tidak bisa mentransfer, bisa mengumpulkan uang-uang persembahannya dalam amplop dan bisa dikumpulkan nanti. Dan juga buat papa mama yang mau mentransfer, bisa mentransfer ke rekening Gereja Kristus Ketapang yang ada di bawah ini. Kita mau nyanyi satu pujian, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang taat. Dan juga terima kasih kalau Tuhan sudah menolong orang tua kami, memberkati sehingga kami juga dapat memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan yang mau memakai persembahan ini menjadi berkat untuk gerejamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang mau menolong kalau ada teman-teman ataupun saudara kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang mau memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang mau menolong kalau ada yang sedang susah, Tuhan juga yang mau menghibur. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kami. Dan juga saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang mau memberikan bijaksana dan hikmat agar pemerintahan, Bapak Presiden, sampai para menteri dan juga seluruh pejabat yang ada di daerah bisa menangani kasus virus corona dengan baik. Dan Tuhan saja yang mau menolong supaya perekonomian negara kami juga bisa menjadi baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Tuhan yang taat dan penuh sukacita. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.